ke Mas Mario. Silakan Mas Mario. Halo, nah sepertinya Mas Mario lagi ada kesulitan dari suara ya. Tadi saya lihat di chat banyak yang nggak dengar juga suaranya. Kalau yang mau kasih lihat mukanya boleh ya, say hi gitu ya. Semua. Oke, mungkin kita bisa sambil kenalan dulu ya. Di sini kan hari ini tuh menarik banget ya temanya gitu kan, bertahan di saat krisis. Ini tentunya emang kita lagi krisis sih ya. Yang pasti yang terasa banget itu di perekonomian nih udah pasti gitu ya. Jadi siapa tahu kita dapat insight hari ini dari Kak Miftah. Mungkin kita mau kenal. Ya, maaf ya, ini kadang-kadang masih mute otomatis nih. Mungkin kita bisa kenalan dulu dengan Kak Miftah. Bisa dekat gitu ya. Siapa sih Kak Miftah ini? Bisa diinformasikan dulu nggak nih Kak Miftah? Silakan Kak. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Nama saya Miftahul Khairi. Saya base-nya, tugasnya adalah di Bank Indonesia, tapi saat ini sedang penugasan di Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, kebetulan saya juga sedang mengembangkan software, mengembangkan aplikasi khusus untuk teman-teman pengguna Android ya. Itu namanya Lapak Tap. Ya. Jangan keliru tapak ya, Lapak Tap. Nah, itu untuk menghubungkan antara pedagang pasar tradisional dengan ibu-ibu yang ingin belanja dari rumah, ya, di rumah saja. Mungkin itu kegiatan sehari-hari, Mbak. Nah, berhubungan dengan itu, mungkin Kak Miftah berhubungan dengan banyak UKM nggak sih kesehariannya? Sejak di BI dulu sering saya berhubungan dengan UKM, terlebih sekarang saya sudah di Menkop UKM, ya lebih-lebih lagi banyak hubungan UKM, dan aplikasi yang saya ciptakan juga lebih banyak digunakan untuk UKM-UKM, terutama di pasar tradisional. Itu, Mbak. Posisinya di mana nih Kak Miftah nih? Di Jakarta atau di luar kota? Saya di Jakarta Selatan, di daerah Pasar Minggu. Oke. Okay. Ya, 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 ya. Nah, ini hari ini kayaknya seru banget nih Kak Mita ya, bertahan di saat krisis gitu. Tentunya sangat menarik ya di situasi seperti ini yang kita tahu kita semua pasti adalah, walaupun ada yang tingkatnya cuma 10% ngerasain krisisnya, ada yang mungkin 30%, ada yang sampai merasakan krisis 60% atau 70%. Mungkin kita Ya. bisa tahu dulu gitu ya, krisis itu sebenarnya apa sih gitu. Dan banyak orang yang kadang-kadang menyiapkan soal itu, tapi ada juga yang nggak siap ya, tiba-tiba kok saya nggak nyangka gitu ya ada kondisi seperti ini misalnya gitu. Tapi ada orang-orang yang mungkin sadar gitu bahwa suatu hari mungkin akan ada krisis seperti ini. Nah, mungkin Kak Miftah bisa menggali lebih dalam seperti apa sih bertahan di saat krisis atau apa itu krisis kira-kira gitu. Silakan Kak. Oke, baik. Saya mulai. Yang pertama itu arti krisis itu sendiri. Ya. Jadi menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, krisis itu adalah keadaan yang berbahaya, keadaan yang genting, kemelut, atau keadaan suram. Ya, jadi madesu, masa depan suram. Nah, saat-saat krisis ini sebenarnya kita berulang kali ya terkena krisis. Tidak hanya sekali ini krisis, karena ada pepatah bilang bahwa every crisis is a new crisis. Ya, jadi tadi Mbak bilang bagaimana kita menghadapi krisis berikutnya. Kita nggak tahu krisis berikutnya itu apa. Bahkan krisis saat ini itu tidak pernah diprediksi oleh siapapun. Gitu. Ada krisis pandemi yang sedemikian parahnya. Karena kebetulan saya mengalami 2 krisis sebelumnya, yaitu krisis moneter di 97 dan juga krisis global di 2008. Itu juga beda-beda. Jadi kembali tadi, every crisis is a new crisis. Yang pertama, krisis 97 itu kebetulan saya masih SMA. Mungkin teman-teman di sini sudah lahir atau belum, atau bahkan udah kuliah ya. Nah, di tahun 97 itu adanya krisis moneter. Itu disebabkan oleh dolar yang tiba-tiba naik sangat tinggi. Impor hancur, ya, kegiatan impor hancur. Tapi eksportir dapat untung karena tiba-tiba keuntungan mereka naik dengan naiknya harga dolar. Kemudian pemerintah juga likuiditasnya limbung nih. Tapi yang berperan menjadi tumpuan ekonomi nasional itu apa? UKM, ya, karena UKM terutama UKM-UKM yang menggunakan bahan baku lokal, bahan baku domestik, dan juga pasarnya itu lebih fokus ke domestik, itu mendapatkan untung ya. Jadi UKM menjadi tumpuan, dan juga eksportir-eksportir yang seperti peternakan ya, ternak, kebetulan dulu saudara saya di Lamongan itu yang punya tambak udang itu begitu menikmati itu hasil ekspor di tahun 97 yang tiba-tiba naik drastis. Nah, itu UKM menjadi tumpuan. Ya, makanya di krisis berikutnya di 2008 itu ada krisis global. Nah, krisis global itu kondisi di Amerika dan Eropa itu sedang ancur-ancuran di sana ekonominya karena ada subprime mortgage, ya kan. Nah, itu kebaikan ya. Ya, jadi eksportirnya nih yang limbung, dia tidak bisa mengekspor keluar ya. Jadi kegiatan ekonomi internasional tidak jalan.
lagi-lagi UMKM menjadi penopang, ya. Karena apa? Karena konsumsi dalam negeri ini bagus. Jadi ada 3 negara yang pertumbuhan ekonominya tetap tinggi. Yang pertama adalah Cina, kedua Indonesia, ketiga adalah India. Nah, tiga-tiganya ini punya kesamaan, yaitu apa? Jumlah konsumsi dalam negerinya itu bagus. Karena apa? Jumlah penduduknya tinggi, ya kan? 3 negara dengan jumlah penduduknya yang tinggi itu adalah India, Indonesia, dan juga Cina. Amerika jumlah penduduknya tinggi, tapi kan mereka juga kena dampak krisis global itu. Nah, dari 2 krisis ini UMKM menjadi penopang, ya, menjadi tumpuan ekonomi nasional. Bagaimana sih UMKM ini bertahan di saat krisis? Ini kita gampang ngomongnya. UMKM asal dia bahan baku lokal, kemudian konsumsi domestik didorong oleh daya beli masyarakat yang masih tinggi, itu kita lihat di 2008 kayak nggak ada apa-apa ya. Jadi jalanan masih macet, kemudian mal-mal masih rame, bioskop masih ngantri. Nah, itu kayak nggak ada apa-apa, padahal di luar sana terjadi krisis. Nah, di 2020 ini krisisnya beda lagi. Kalau yang 2 krisis tadi, UMKM masih menjadi tumpuan karena uh, apa? Karena daya beli. bentar, ada apa? Karena daya beli masyarakatnya masih bagus. Nah, sekarang itu semua ekonomi, kegiatan ekonomi kayak seperti mandek tiba-tiba, roda ekonominya mandek, ya. Jadi kalau menurut pakar ekonomi itu pertumbuhan ekonomi itu rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X minus M, yaitu konsumsi, investasi, government spending, ekspor, dan impor. Itu yang jalan nggak ada satupun yang jalan. Jadi kita hanya memanfaatkan G-nya ini, ya, stimulus-stimulus yang ada di pemerintah. Nah, pemerintah memberikan beberapa stimulus nih untuk UMKM. Yang pertama adalah relaksasi usaha kredit mikro nih bagi teman-teman yang menjalankan usahanya yang punya kredit perbankan yang kesulitan dalam usaha bisa mengajukan relaksasi kredit di bank masing-masing. Kemudian yang kedua, stimulus pinjaman baru untuk usaha mikro dan ultramikro. Kemudian yang ketiga, stimulus pinjaman lunak kepada koperasi. Ini tiga-tiganya ini masih dalam hal pinjam meminjam ya, utang piutang. Kemudian yang keempat, bantuan tunai kepada usaha mikro dan ultramikro. Kemudian yang kelima, stimulus daya beli produk ya. Jadi ada program berbelanja di warung tetangga, program macam-macam. Jadi kita dorong masyarakat untuk belanja, untuk mempertahankan daya beli. Kemudian yang kelima, stimulus daya beli produk UMKM. Kemudian yang keenam, integrasi warung ke dalam program kartu sembako. Jadi kartu sembako itu nantinya dapat dibelikan sembako di warung-warung tetangga. Gitu. Kemudian yang ketujuh, pengadaan APD ya. APD itu yang untuk medis ya, oleh KUKM. Jadi teman-teman UKM-UKM di bidang konveksi, penjahit itu kita arahkan untuk membuat masker, membuat APD, dan itu nanti kita beli dan kita salurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, jadi pemerintah cukup berperan besar di sini ya, karena satu-satunya sekarang ini yang diandalkan itu ya pemerintah, karena konsumsi sudah tidak bisa jalan, daya beli masyarakat turun, investasi apalagi, kemudian ekspor impor juga mandek semua. Jadi roda ekonomi seolah-olah berhenti. Gitu. Nah, khusus untuk UMKM sendiri itu ada beberapa tips sebenarnya. Saya kutip dari berbagai sumber. Tips-tips yang sederhana sebenarnya. Ya mungkin sederhana kalau diomongkan, tapi entah kalau dijalankan ya. Yang pertama itu adalah cash is king. Sekarang semua orang lomba-lomba mendapatkan cash. Ya, jadi teman-teman kita lihat lagi nih, apakah ada perjanjian-perjanjian usaha dengan pihak lain, pihak ketiga itu yang berhubungan dengan piutang, berhubungan dengan supply, berhubungan dengan apapun, itu diusahakan cash ya, terima di depan lebih baik ya. Kalau enggak ya kita berjualan atau berusaha nanti minimal kita mendapatkan cash langsung ya, tanpa tempo. Karena prinsip usaha itu ada 4 sebenarnya, kalau teman-teman tahu itu prinsip usaha ada 4 apa? Buy low, sell high, terus receive now, pay later ya. Jadi terimanya sekarang, kalau bisa bayarnya
Kalau pas kita bagian bayar nanti, jadi di renegosiasi. Kemudian yang kedua adalah tips kedua adalah reinventarisir ya. Jadi kalau teman-teman kita lihat lagi nih gudang-gudang kita nih, kita lihat lagi stok-stok kita. Kalau ada stok-stok lama keluarkan semuanya. Jangan sampai kita barang mati lah istilahnya ya. Modal mati di barang inventaris. Kita harus keluarkan semua baik itu di diskon atau di kemudian dijual murah atau kita mendapatkan channel-channel penjualan baru. Yang penting tadi kembali lagi ke nomor 1, cash is king. Itu barang-barang di gudang itu jadi cash ya, sebaik-baiknya jadi cash. Kemudian yang ketiga adalah refokus pada produk inti. Kadang-kadang kan dalam usaha kita ada melakukan perluasan usaha gitu ya. Jadi kita fokus lagi nih produk inti kita apa, kompetensi inti kita itu di mana gitu ya. Jadi produk-produk atau usaha-usaha yang berupa tambahan yang bukan berupa kompetensi inti kita itu ya kita kembalikan ke kompetensi inti. Kemudian yang keempat adalah tingkatkan pelayanan demi kepuasan pelanggan. Nah, pengalaman di Lapaktab, Lapaktab itu kan aplikasi menghubungkan antara pedagang pasar dengan ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga. Nah, di Lapaktab itu bahkan pedagang pasar mau loh nganter sampai rumah, delivery, free. Ya, mereka membelanjakan, mereka nganter ke rumah, gratis. Itu banyak sekali pedagang pasar. Kenapa? Mereka meningkatkan pelayanan, mumpung pasar sepi, nggak ada yang ke pasar. Satu-satunya andalan mereka adalah delivery. Satu-satunya andalan mereka adalah berbelanja secara daring, secara online. Kemudian yang kelima, kerjasama dengan pelanggan nih. Pelanggan, tolong dong kalau saya sudah meningkatkan pelayanan, Anda puas, tolong ceritakan ke teman-teman. Ya, jangan malu-malu. Misalnya bantu share ya, saya jualan produk ini, share ke teman-teman kamu. Dan orang Indonesia itu rasa gotong royongnya sangat tinggi sekali. Jadi kalau kita diminta untuk share, kita diminta untuk menjualkan produk-produk kita itu dengan senang hati. Oke, sini saya share gitu ya. Nah, jadi kerjasama dengan pelanggan, jangan malu-malu. Silaturahmi dengan pelanggan gitu ya. Karena silaturahmi itu akan memperluas rezeki dan memperpanjang umur. Nah, yang nomor 6 ini terkait dengan tadi yang program-program pemerintah tadi, restrukturisasi kredit usaha. Ya, kalau teman-teman punya kredit itu dicoba sebisa mungkin untuk restrukturisasi. Restrukturisasi apa? Bukan berarti kita ngemplang ya, ngemplang kredit, tapi kita negosiasi dengan perbankan agar cash flow kita lancar. Misalnya nih, kita ada kredit misalnya 100 juta. 100 juta atau kita ada kredit misalnya 60 juta lah misalnya. 60 juta dicicil dalam waktu 1 tahun. 1 tahun per bulannya sebelum bunga itu pokoknya aja misalnya 5 juta. Nah, kita nggak ada tuh cash flow tiap bulan 5 juta. Nah, kita minta nih restrukturisasi ke bank. Tolong dong tenornya diperpanjang misalnya jadi 2 tahun gitu. Jadi 24 kali cicilan. Nah, jadi teman-teman bisa nyicil sebulannya 2,5 juta. Nah, itu ya. Jadi namanya restrukturisasi. Sementara nama kita di BI Checking ya dulu namanya ya. Kalau sekarang Slik itu nama kita juga terjaga ya. Jadi bukan yang ngemplang pajak, bukan kredit macet. Kemudian yang ketujuh, ini juga cukup penting. Yang ketujuh, yang terakhir, manfaatkan teknologi. Nah, sekarang kan banyak sekali nih jualan-jualan online, di marketplace, di Instagram, sosial media, di WhatsApp, itu manfaatkan secara maksimal ya. Karena sekarang ini di era low touch economy, itu interaksi antara penjual dan pembeli itu sekarang diusahakan seminimal mungkin. Nah, satu-satunya jalan untuk kita bisa menjangkau pembeli-pembeli kita adalah melalui teknologi. Mungkin itu Mas Mario, Mbak, sharing dari saya, sharing sangat singkat, nanti kita lebih banyak berdiskusi aja. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Miftah. Suara saya sudah aman ya? Aman. Iya, tadi sempat hilang. Dicolong kemana nggak tahu juga. Oke, tadi seru-seru banget ya sama Mas Miftah udah dikasih kayak penjelasan-penjelasan juga. Ternyata kita bisa melakukan permintaan ini ya kayak
kalau kita ada kredit, biasanya kan nggak bisa dielakkan kan, kita waktu memulai bisnis itu butuh modal nih. Ternyata tadi sempat dijelaskan kita bisa restrukturisasi ya, apa kayak Yeah. Membayarnya itu bisa dicicil lagi gitu ya, karena dalam kondisi ini kan memang kita nggak ada pemasukan kan sebagai pebisnis kan, yang biasanya kita ada pemasukan mungkin 10 juta, tiba-tiba nggak ada karena kita harus tutup kayak gitu. Nah, caranya itu kita minta ke bank atau lebih teknis itu gimana, Maaf? Bisa dijelasin singkat? Kalau untuk restrukturisasi kita ngubungin bank, tapi kita juga harus memiliki iktikat baik. Kita juga harus memiliki track record yang baik juga di bank, karena syarat restru itu tidak sembarangan. Bukan berarti misalnya kita sebelum krisis ini kita memang sudah macet gitu, kita memang sudah sering telat bayar kredit gitu kan. Nah, jadi kalau kita lancar itu pasti akan dipermudah dan mereka akan dengan senang hati memberikan restrukturisasi ke kita, karena dari sisi banknya sendiri juga mereka memelihara ya, menjaga rating kredit kita. Jadi ketika kredit kita jadi macet, itu di banknya juga mereka akan berpengaruh buruk karena mereka harus melakukan pencadangan, itu berpengaruh ke modal mereka dan lain-lain. Jadi nama banknya juga akan jelek ketika jumlah non-performing loan atau NPL-nya itu tinggi di sebuah bank. Jadi restru ini selain membantu nasabah, juga membantu banknya untuk agar laporan keuangannya itu baik gitu, Mas Mario. Jadi restru itu ada dua, bisa untuk perpanjangan tenor, bisa juga negosiasi bunga. Jadi misalnya bunganya jangan segini dong, diturunin, atau misalnya bunganya bisa dicicil, atau sekarang nyicil pokoknya dulu deh, nanti bunganya belakangan, atau seperti apa, itu tergantung kebijakan masing-masing bank. Dan jangan malu-malu datang ke bank untuk mengajukan restrukturisasi kredit ini. Oke, jadi sebenarnya intinya itu nggak usah malu-malu buat tanya ya, memang ada fasilitasnya dari bank gitu ya. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang lain boleh tuh tanya di ruang chat kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar usaha atau bisnis, boleh langsung bertanya aja. Nah, Mas Miftah, jadi kan saat ini hampir semua industri kena ya, hampir semua industri kena juga. Bahkan beberapa teman saya juga mereka kebingungan mau gaji karyawan, nggak bisa, akhirnya ya karena nggak ada pemasukan kan gitu. Akhirnya dia harus merumahkan beberapa karyawan-karyawannya. Nah, apa ya, jalan yang terbaik itu yang harus diambil sebagai pengusaha itu menurut Mas Miftah itu gimana ya? Apakah kita memang, ya namanya bisnis ya, kalau nggak ada pemasukan kan ya kita nggak bisa gaji ya, kayak bisa gaji karyawan-karyawannya. Nah, sebagai seorang pebisnis itu apa yang harus mereka coba lakukan supaya mereka juga bisa tetap berjuang, dan juga kasihan juga kan kalau karyawan-karyawannya itu juga harus dirumahkan atau di PHK gitu. Gimana, Mas? Oke, jadi sebenarnya intinya adalah kita mencari titik keseimbangan ya. Jadi keseimbangan antara, sebenarnya kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar itu lebih enak ya, karena kita lihat di berita ada 1,4 juta orang yang di PHK, itu sebagian besar dari perusahaan-perusahaan besar, karena mereka ada perjanjian kerja, ada kontrak yang jelas, ada biro hukum dan lain-lain. Yang lebih sulit itu adalah di UMKM yang memiliki karyawan. Dari sisi pemasukan mereka belum jelas seperti apa, dari sisi pengeluaran karyawan mereka juga harus di-maintain, dan kebanyakan UMKM kecil ini hubungan dengan karyawan itu adalah hubungan kekeluargaan gitu ya. Jadi lebih akrab gitu ya, tiap hari ketemu, dan sedih juga kalau kita misalnya harus merumahkan, harus mem-PHK karyawan. Jadi teman-teman bisa melakukan skala prioritas ya. Mungkin tidak semua karyawan di PHK gitu atau dirumahkan. Pilih karyawan-karyawan yang memang merupakan bagian penting dari perusahaan, atau misalnya sudah bersama kita sejak jatuh bangunnya perusahaan. Misalnya taruhlah di angka 50% gitu ya. Kita mempertahankan 50% karyawan kita, sementara 50% lainnya bisa dirumahkan, atau misalnya kita alihkan ke usaha lain atau apa gitu ya. Jadi agak sulit juga ya kita sementara di sisi bisnis kita berhenti, tapi kita juga harus memaintain si karyawan-karyawan ini. Jadi teman-teman yang tahu lah kesetimbangan antara keduanya. Jadi bisnis tetap jalan, tapi karyawan juga tidak
tidak terlantar gitu. Atau ada juga teman-teman pengusaha yang melakukan pengurangan gaji gitu. Jadi selain dirumahkan, ada yang tidak digaji, ada juga yang bekerja tapi gajinya berkurang. Dan itu karyawan kita dekati secara personal, bahwa kondisi perusahaan seperti ini, daripada di PHK sama sekali, kamu tetap bisa bekerja, kamu tetap bisa berkarya dengan setengah jam kerja seperti biasanya, tapi gajinya juga setengah. Mungkin seperti itu, Mas Mario. Jadi ada banyak opsi tentang karyawan ini, dan itu teman-teman sendiri yang bisa mengadjust gitu loh. Jadi antara titik keseimbangan antara bisnis dan juga relasi terhadap karyawan. Oke, terima kasih Mas Vita. Jadi memang di masa sulit ini memang kita harus sering komunikasi juga ya sama karyawan juga. Kita terbuka juga. Memang ya mau nggak mau kan kalau kita melakukan biaya operasional itu kan butuh pemasukan juga. Nah itu. Nah ini udah langsung ada pertanyaan nih. Kita jawab dulu ya pertanyaan ini. Dari Mbak Jenny di Tangsel, Tangerang Selatan nih. Usahanya itu craft dan kerajinan anyaman. Izin bertanya, untuk saat ini kebutuhan masyarakat lebih ke memenuhi kesehatan atau makanan atau sembako. Yang mau saya tanyakan apa saya tetap bertahan dengan usaha craft atau beralih ke usaha yang sedang dibutuhkan saat ini untuk tetap produktif dan bisa mendapatkan omset. Nah, ini pertanyaan bagus ini ya. Jadi kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang melakukan pivot. Pivot itu istilahnya kayak switch, mengganti model bisnisnya yang dulu produksi baju tiba-tiba produksi masker kayak gitu ya contoh-contohnya. Nah, Mbak Jenny ini juga dia kerajinan anyaman memang sekarang sulit ya Mas ya. Ya orang itu lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sandang dan pangan gitu ya. Pangan dulu ya, makan dulu. Yang dibutuhkan di situ dulu, memenuhi kebutuhan dasar. Nah, yang ditanyakan oleh Mbak Jenny ini, apakah dia harus tetap di usaha craft-nya atau dia bisa mencoba nih beralih ke usaha lain gitu. Gimana Mas Vita, menurut pandangan Mas Vita? Oke, saya tertarik dengan kata-kata Mas Mario tadi tentang pivot ya. Kalau kita lihat di Google gitu ya, pivot itu sebenarnya kalau kita main basket, tahu nggak, basket itu kan pivot itu kan berputar dengan tumpuan satu kaki ya. Jadi bukan muter-muter nggak jelas gitu ya. Jadi pivot itu adalah tumpuannya jelas gitu ya. Jadi misalnya nih, core kompetensi kita di mana? Misalnya kerajinan anyaman dihubungkan dengan tadi kesehatan dan juga makanan atau sembako. Nah, kita bisa nih pivot tanpa harus meninggalkan usaha kita di bidang craft, tapi kita bisa merambah daerah-daerah atau istilahnya itu sektor-sektor yang masih rame gitu, misalnya makanan dan sembako. Misalnya kerajinan anyamannya bentuknya seperti apa sih, mungkin bisa diperjelas, atau misalnya kerajinan anyaman yang mendukung industri kesehatan, makanan dan sembako. Misalnya sekarang ini kan teman-teman pemilik restoran juga melakukan pivot nih. Pivotnya adalah sekarang layanan delivery karena dine-in sudah tidak diperbolehkan kan, semuanya dine-in. Nah, mungkin teman-teman yang punya kerajinan anyaman ini bisa mendesain gimana sih kemasan untuk pengusaha-pengusaha restoran atau makanan-makanan yang siap saji yang untuk delivery seperti apa. Jadi pivotnya ini tidak meninggalkan anyamannya, karena core kompetensi karyawan kita kan nggak mungkin karyawan yang biasanya diajarin nganyam, terus tiba-tiba besok disuruh untuk memasak gitu. Usaha kita mengenai masakan, misalnya makanan. Atau tahu-tahu biasanya nganyam, besoknya disuruh untuk menjahit masker gitu, kan nggak bisa. Atau misalnya kita tahu-tahu berdagang masker. Nah, nanti kompetensi anyaman kita nanti akan hilang dan nama kita di pelanggan lama-lama juga akan luntur. Jadi saran saya tadi benar, keywordnya adalah pivot. Pivot itu ya tetap dengan core kompetensi kita, tapi kita bisa merambah, kita bisa berinovasi. Kuncinya itu adalah inovasi. Mungkin itu Mas Mario. Ya oke. Mbak Jenny, kalau mau tanya lagi boleh langsung tanya lagi, kalau misalnya belum puas bisa langsung tanyakan. Jadi intinya ya kita boleh-boleh aja berpindah ya, tapi tetap jangan melupakan core bisnis kita kan gitu. Saya anyaman, ya oke kita anyaman, tapi anyaman seperti apa gitu ya Mas ya. Oke. Nah, ini Mbak Jenny sudah menanggapi anyamannya seperti tas-tas anyaman. Nah, memang berencana untuk merambah kemasan makanan dan juga sembako. Ini bulan Ramadan ini banyak orang
memberikan kayak misalnya pesantren-pesantren, kemudian panti asuhan itu paket-paket sembako. Nah, mungkin Mbak Jenny bisa membuat kemasan yang menarik gitu ya untuk paket di dalam tas anyaman itu bisa diisi beras, gula, teh, sirup dan lain-lain itu untuk santunan-santunan gitu, paket-paket sembako. Kalau dulu cuma kresek, nah sekarang kan ada isu tuh tas plastik itu kan tidak diperbolehkan. Nah, anyaman-anyaman bisa ke situ. Mungkin itu saran saya, Mas Mario. Mas sekarang juga lagi rame tuh donasi. Nah, bisa dimanfaatkan juga tuh. Jadi kita jualnya itu bagi yang mau berdonasi bisa nih paket donasi itu bisa. Gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu jauh ya, terlalu mancing jauh ya. Ntar kita nggak ada kompetensi itu malah nanti disuruh masak gitu, maksain masak contohnya karena kami kuliner. Jadinya malah merusak apa ya? Rasanya juga belum tentu enak gitu ya. Karena namanya makanan kan Iya, dan itu jadi masalah baru itu nantinya. Nantinya ke depannya nanti jadi masalah baru. Kalau kita nggak masak, terus reputasi kita tadinya bagus di anyaman, terus nanti nyoba bisnis baru yang benar-benar baru, bukan kompetensi kita, nah nanti malah kita ya di dua tempat itu malah rusak nantinya. Oke, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya ini dari Amar. Nah, Amar ini masih mahasiswa ya, dia masih mahasiswa, masih ingin belajar mengenai bisnis juga. Dia tanya mengenai aplikasi Lapak ini. Bagaimana prosedur menghubungkan antara pembeli dan pedagang pasar? Kan biasanya kan kalau pedagang itu kan identik dengan gaptek itu, Mas. Apakah mereka kita ajarin dulu atau gimana? Gimana, Mas Miftah? Bisa dijelaskan sebelum bisa dijelaskan sedikit Lapak ini apa dan dia tujuannya itu apa diciptakan? Bisa dijelaskan sedikit. Jadi Lapak itu karena kan ada PSBB ini ya, SDSB, PSBB, PSBB. Nah, jadi kita dilarang gitu ya, dilarang pergi ke pasar. Ini social distancing itu untuk anak IPS gitu ya. Kalau anak IPA physical distancing katanya. Nah, jadi aplikasi Lapak Tap ini diciptakan untuk menjembatani antara penjual dan pembeli. Lapak Tapnya nggak pakai spasi, Lapak Tap gitu ya, di Play Store. Nah, menjembatani. Jadi ini bermula ketika saya naik busway. Itu waktu belum dilarang naik busway. Saya naik busway, beredar di Instagram, di Twitter, di WhatsApp grup, itu banyak yang share nih, ini pedagang PD Pasar Jaya nih, ini nomor-nomornya. Tapi tahu nggak itu isinya apa? Nomor pedagang, nama pedagang, dagangannya apa, bentuknya apa, Mas Mario? Picture. Ya, gambar. Teman-teman mau nggak? Gambar, JPG. Teman-teman mau nggak nginput itu di phonebook-nya? Sulit, ya kan? Atau dicatat dulu di kertas, habis itu di-input di phonebook. Susah. Nah, saya langsung menghubungi teman saya, programmer dari Jogja. Mas, ini banyak sekali data-data pedagang tercecer nih. Kenapa nggak kita satukan? Ini nomor WhatsApp-nya pedagang, udah ada semua. Kita satukan jadi satu aplikasi. Ya, jadi itu kayak Yellow Pages-nya lah, pedagang-pedagang pasar. Dan keunggulannya adalah gini, beda dengan aplikasi Gojek atau Grab. Kalau Gojek atau Grab, pengemudinya disuruh nginstal aplikasi pengemudi. Atau GoFood, itu penjual makanannya disuruh nginstal aplikasi GoFood. Nah, kalau Lapak Tap, itu pedagang bahkan nggak tahu dia itu dapat pelanggan dari mana. Ya, karena apa? Langsung dari aplikasi kita, itu langsung terhubung dengan WhatsApp-nya pedagang. Pedagang tidak harus diajarin, karena apa? Semua HP, smartphone yang dimiliki pedagang, itu semuanya sudah terinstall WhatsApp. Ya. Jadi pedagang tidak perlu tahu ini dari mana, kok ada pesanan. Dan itu pedagangnya rame. Kebetulan kemarin pagi, itu ada pedagang dari Pasar Minggu datang ngantar ke sini. Dan mereka berterima kasih ke saya. Karena banyak sekali pedagang yang dapat langganan dari Lapak Tap. Karena ya itu sederhana sekali, tinggal nginstal semua data pedagang ada semua di situ. Kita tinggal cari provinsinya mana, kabupaten kotanya apa, kecamatan apa, terus di situ ada pasar apa, langsung butuh apa, di tap. Dan keunggulan lainnya adalah
di Lapaktab tidak ada shopping cart, tidak ada mekanisme seperti e-commerce, ya. Jadi pesan barang apa harganya berapa, enggak, langsung chatting pedagang. Dan enaknya di pedagang pasar, kita bisa beli all in, ya. Jadi pedagang ini bisa jadi personal shopper kita. Kadang-kadang kita butuh beli ikan, kita butuh beli ayam, kita butuh beli telur, cukup di pedagang sayur aja. Pak, sebelahnya ada pedagang apa? Buah. Pak nitip pepaya. Pak, sebelahnya ada apa? Ikan. Belakangnya ada apa? Ayam. Udah tinggal direkap semuanya, pedagang itu yang akan nyariin buat kita. Terus langsung sudah selesai, si pedagang nyariin ojek, diantar. Nah, hari ini istri saya pesen belanjaan di Lapaktab. Nah, baru saja dikirim, ongkirnya 25.000. Nah, keterbatasannya adalah ada di 3 sisi. Yang pertama adalah chat. Nantinya kita sedang mengusahakan untuk dibuatkan chatbot, ya. Jadi pedagang itu sudah langsung dapat data di WhatsApp-nya itu, namanya siapa, ya, nomor teleponnya berapa, alamat lengkapnya apa, pesanannya apa aja, ya. Itu pakai chatbot. Yang kedua adalah dari sisi payment. Nah, kita sedang mengusahakan nih pakai QRIS. Nah, kita sudah bekerja sama di salah satunya, kita piloting di Pasar Dinoyo, ya, Malang. Itu bekerja sama dengan BRI, itu pembayarannya bisa menggunakan KRIS atau BRISI atau kartu debit, kartu kredit BRI, dan free delivery. Teman-teman yang ada di Malang bisa mencoba untuk berbelanja di Pasar Dinoyo. Nah, yang kedua tadi apa? Payment. Yang ketiga adalah delivery. Kita juga sedang mengumpulkan teman-teman startup yang bergerak di usaha delivery. Kalau bisa sekali ongkirnya flat 5.000 gitu ya. Karena apa? Beda dengan GoSend atau Grab, ya. Itu mereka satu-satu. Kalau ini tukang ojek pasar bisa membawakan langsung misalnya 6 pembeli gitu ya. Jadi 5 kali 6 kan 30.000 sekali angkut. Nah, itu mereka juga terbantu gitu. Ojek-ojek pasar dan juga ibu-ibu di rumah itu juga terbantu dengan ongkir yang murah karena keroyokan. Nah, jadi teman-teman pedagang di pasar itu yang gaptek-gaptek nggak peduli, mereka tidak usah nginstal apapun, mereka langsung dapat dari WhatsApp-nya. Mungkin itu Mas Mario, keunggulan kita adalah kita bisa menjangkau mereka lebih inklusif, bahkan pedagang-pedagang yang tidak punya smartphone, tidak punya WhatsApp, itu bisa difasilitasi dengan telepon, ya. Jadi itu ada 2 ikon telepon dan ikon WhatsApp. Yang nggak ada ikon WhatsApp-nya, dia bisa ditelepon. Ya, karena nomor telepon ya pasti bisa ditelepon. Kalau ada data nomor telepon, nggak bisa di WhatsApp, tapi nggak bisa ditelepon, itu namanya nomor aja, bukan nomor telepon. Gitu, Mas Mario. Oke, jadi menarik ya. Jadi dari busway udah lihat ternyata udah muncul ide dan jadi bisnis ya. Dan ini sangat membantu pedagang, membantu kita yang lagi ada di rumah, kan namanya lagi kondisi seperti ini kan kita mengurangi ya, ketemu orang di pasar kan rame gitu ya. Jadi lebih baik kita belanja aja di Lapaktab gitu ya, langsung dikirim, dan juga membantu tadi ojek pasar ya, kasihan juga mereka tidak ada pemasukan juga gitu. Iya. Oke, jadi memang nggak perlu yang canggih-canggih ya, karena pedagangnya sendiri bisa pakai WA aja udah cukup. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Ini masih nih, Taufik Hidayat, mahasiswa juga dari Cirebon. Berarti Lapaktab itu baru ya, Mas? Jika memang itu salah satu inovasi yang baru, bagaimana melatih insting kita melihat peluang-peluang bisnis yang tercecer atau bahkan tidak terlihat oleh orang lain. Nah, ini Mas Taufik ini penasaran nih. Gimana bagi seorang pemimpin tiba-tiba kepikiran, oh, aku bikin ini gitu. Gimana Mas Miftah? Jadi Lapaktab itu dibangun dalam waktu 4 jam. Jadi langsung launch di Play Store, kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Karena prinsip saya adalah done is better than perfect. Ya, bisa kita lihat Gojek itu dulunya apa? Gojek itu dulunya cuma call center, telepon, nyariin ojek dengan telepon. Sekarang bisa segede itu. Jadi jangan berpikir komprehensif, jangan berpikir lengkap, jangan berpikir sempurna di awal, karena itu akan membebani kita. Ya, done is better than perfect. Ya, gitu. Itu satu. Yang kedua, peluang-peluang bisnis yang tercecer. Ketika kita buka mata, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah bisnis semuanya.
Kita jalan keluar dari sampah, dari jalan, dari apa, semuanya bisnis semuanya. Kita coba contoh ya, kita ngaca sekarang. Dari ujung rambut itu ada produk apa? Shampoo, ada barbershop, ada misalnya produk kecantikan rambut, spa, dan lain-lain. Buat ibu-ibu ada hijab, berbagai model hijab. Ini ada pengusaha hijab di sini, Mbak Lydia Anggun, itu teman saya, itu pengusaha hijab yang cukup populer. Nah, itu dari ujung rambut. Kemudian apa? Mata. Ada kontak lens, ada bedak make up, masker ya, masker yang buat ibu-ibu ya, bukan masker yang buat ini. Kemudian telinga, turun lagi ke leher, turun lagi ke bawah-bawah sampai ujung kaki, itu ada usaha alas kaki, itu banyak sekali jenisnya, ada sepatu, sandal, dan lain-lain. Jadi kebutuhan kita itu dari A sampai Z itu ya bisa jadi bisnis semuanya gitu loh. Jadi bahkan misalnya mahasiswa ini nggak punya apa-apa, nggak punya keahlian apa-apa, nggak punya modal apapun, itu cukup menghubungkan antara pedagang dan pembeli, itu bisa ya. Bisnis yang paling purba itu adalah bisnis apa? Maklar ya, bisnis middleman. Kita nggak punya tanah tapi bisa jualan tanah, ya kan? Kita nggak punya barang tapi bisa jualan barang. Bisa namanya dropshipper, reseller gitu kan. Pesan sis, PO dong sis gitu. Padahal bukan barang dia gitu. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya banyak yang nanya, loh saya pengen berusaha tapi nggak punya modal gitu. Modal kita banyak. Sekarang saya mau nanya, kalau misalnya kedua mata kita ditawar 2 triliun, boleh nggak? 2 triliun rupiah. Nggak ada, berarti kan kita punya modal 2 triliun. Tangan kita misalnya ditawar 5 miliar, boleh nggak? Nah, berarti kan kita punya modal 5 miliar. Nah, kita punya modal sebenarnya. Ya, semuanya ada. Ya, mungkin itu Mas Mario. Jadi bisa dibahas di sesi lainnya nanti mungkin peluang-peluang seperti apa. Termasuk peluang-peluang di saat krisis. Ya, di saat krisis ini banyak sekali peluang-peluang usaha baru gitu loh. Jadi jangan heran nantinya ke depan itu akan banyak pengusaha-pengusaha atau miliuner baru hasil dari krisis. Iya. Mungkin itu Mas Mario. Oke, terima kasih. Jadi tadi itu menarik ya, dan selesai, pekerjaan yang selesai lebih bagus daripada pekerjaan yang sempurna ya Mas ya. Karena kalau kita sempurna terus, nggak akan selesai, nggak dikerjakan gitu. Yang penting selesaikan aja dulu. Jadi ada ide, kita bikin langsung ya. Ada ide, kita bikin langsung gitu. Nah, kita uji. Kalau cuma ide doang, ya nggak akan selesai ya, kayak gitu. Mungkin Kak Emi ada yang mau ditanya lagi nih, sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini menarik ya, teman-teman di sini kan mungkin punya bisnis banyak nih. Tadi ada yang bisnisnya fashion, ada yang mungkin bisnisnya jasa, ada yang bisnisnya mungkin makanan atau dan lain-lain. Jadi kalau misalnya mau tanya nih, waktunya untuk bertanya, silahkan tentang hubungannya dengan krisis saat ini. Nah, saya mau ini sih Mas Miftah. Jadi ada beberapa hal nih yang saya dapatkan nih dari teman-teman yang saat ini sedang mengalami krisis. Ada yang ada yang dia tiba-tiba bikin makanan kayak tadi Mbak Jenny bilang gitu ya, tapi mungkin hanya sementara gitu. Dia juga bilang sih kayak ini hanya sementara gitu, kayak misalnya bisnis makanan atau kadang-kadang malah jual masker gitu ya, atau jual hand sanitizer gitu ya. Tapi mereka bilang sih bahwa ini bisnis hanya sementara karena kondisi saat ini seperti ini. Terus kemudian ada yang merasa bahwa oh ini waktunya saya bebenah gitu. Dalam artian gini, misalnya teman-teman UKM kan biasanya administrasinya rada kacau tuh, ya kan? Administrasi keuangannya kacau. Terus kemudian mereka nggak pernah punya portofolio misalnya gitu. Terus kemudian surat-surat atau mungkin pembukuannya kurang bagus gitu ya, perencanaannya kurang matang gitu, dibuat segala macam. Nah, banyak yang kondisi saat ini yang akhirnya tuh hanya rebahan gitu ya, ibaratnya ya, udah krisis terus males gitu kan. Tapi ada juga yang oke, di kondisi seperti ini mereka ini bebenah gitu kan, pembukuannya dibereskan, kemudian manajemen online-nya dibagus, di ini belajar seperti ini, ya. Terus kemudian membuat yang tadinya nggak pernah ke e-commerce justru malah coba posting di e-commerce, memanfaatkan waktu, walaupun memang kalau ditanya ada yang beli nggak, mungkin nggak ada gitu.
ini benar seperti itu. Nah, kan ada tuh masa-masa seperti itu, tapi ada juga yang malas gitu. Nah, kayak gitu sih yang saya nih ya, gitu. Terus kemudian ada juga yang karena itu tadi gitu, karena merasa terbebani yang pusing, yang bisa nggak bisa mentok gitu, udah nggak tahu lagi mesti ngapain gitu kan, karena kondisinya misalnya memprihatinkan. Nah, mungkin masalah-masalah seperti itu Mas Miftah. Nama satu lagi, ada juga yang saya lihat itu ada yang tiba-tiba jadi pengantar makanan gitu kan, atau pengantar jualan ke pasar. Itu tiba-tiba dia menjual jasa gitu, seperti itu sih. Nah, ini mungkin Mafta pernah nggak sih pengalaman di kondisi kayak gini ya, ketemu sama teman-teman yang merasakan krisis, tapi juga mungkin dia ada hal yang bisa mereka lakukan gitu. Oke, jadi pengalaman UKM yang mengalami krisis itu saya alami sendiri waktu saya kelas 4 SD ya. Jadi usaha ibu saya. Jadi boleh saya ceritakan, ini bukan krisis ekonomi, ini krisis krisis keluarga gitu ya. Jadi ketika saya kelas 4 SD, bapak saya yang menjadi tulang punggung ekonomi itu mengalami kecelakaan. Nah, di saat kecelakaan itu tidak ada pemasukan, benar-benar zonk karena ibu saya murni menjadi ibu rumah tangga. Nah, di saat itu kita hanya hidup dari uang tabungan. Nah, saat itu tabungan sudah menipis, bapak saya belum ada kondisi membaik, ibu saya langsung berinisiatif untuk kita harus usaha nih gitu. Nah, kemudian ada tetangga yang jualan pakaian. Nah, jualan pakaian itu kan kalau krisis kayak gini kan kalau puasa gini menjelang Lebaran biasanya itu kan jualan pakaian rame nih. Nah, ibu saya datang ke situ ingin bantuin. Nah, tapi ditolak karena apa yang dibutuhkan adalah tenaga laki-laki ya, karena kan angkat-angkat barang, kemudian melayani pelanggan nih capek gitu. Nah, tapi ditawarin nih peluang lain. Nah, pengusaha pakaian itu belakangnya ada kos-kosan ya. Kos-kosan itu anaknya ya itu juga mager juga, kalau puasa itu kan banyak yang mager gitu. Ditawarin suruh melayani makan sahur. Nah, jadi awal usaha itu tahun 1990 itu ibu saya bikin catering rumahan untuk makan sahur, benar-benar diantar jam 2 pagi nih. Saya ngalamin nih waktu kecil saya nganter catering 2 pagi jalan kaki ke kos-kosan ngelewatin kuburan, dan itu saya nggak takut. Nah, terus banyak tetangga-tetangga kos yang tertarik, ini apa sih makanan kok sahur enak diantar gitu. Nah, berkembang sampai sekarang. Jadi sekarang sudah hampir 2010, 2020, sudah 30 tahun jalan usaha catering. Nah, itu kadang-kadang yang iseng-iseng tadi itu bisa jadi jalan hidup kita gitu loh. Saya iseng nih karena saya ahli masak nih, saya pengen masak jualan frozen food atau misalnya jualan pisang hijau. Di sini ada yang jualan pisang hijau nggak ada ya, jualan apa urap atau apa gitu kan, ada pesanan tadinya iseng, tapi ketika kita diseriusin itu nantinya akan menjadi mata pencaharian baru. Kita pivot dari yang usaha yang tadinya sudah lesu, sudah istilahnya red ocean, kita masuk ke blue ocean. Nah, kebetulan waktu itu ibu saya itu masuknya di blue ocean karena zaman itu anak kos sahur itu paling mewah adalah Indomie goreng ya. Jadi sahur paling mewah adalah Indomie goreng, minimal air putih gitu ya. Jadi ada lauk lengkap, nasi lengkap, diantar lagi kan di kos-kosan, itu sebuah kemewahan baru waktu itu. Nah, itu benar-benar blue ocean. Setelah itu banyak sekali sekarang usaha-usaha sahur diantar gitu. Jadi kadang-kadang krisis ini daya adaptasi kita lebih tinggi nih, insting usaha kita ini lebih tajam biasanya pas lagi krisis kayak gini. Jadi jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita cuman rebahan gitu ya, karena kaum rebahan ini menjadi sasaran empuk nih untuk pengusaha-pengusaha kreatif. Apalagi foundernya Lapak Tap nih, ini kelihatan nih ibu-ibu yang kaum rebahan ini nggak mau ke pasar nih, wah dimanfaatkan nih sama foundernya Lapak Tap nih, biar ibu-ibu nggak usah kemana-mana nih, cukup di rumah, cukup ngeklik gitu. Bahkan nginput nomor HP aja kita fasilitasi gitu ya. Jadi kita harus kreatif, kita melihat di sebuah kosakata dari China ya.
namanya Weiji. Weiji itu artinya krisis. Tapi ketika dipisah, Wei itu bahaya, Ji itu peluang. Ya, jadi krisis itu mengandung dua makna. Satu bahaya, di balik itu ada peluang. Ya, jadi teman-teman pengusaha di sini, teman-teman entrepreneur harus bisa memutar-mutar, sering browsing, sering brainstorming dengan teman. Mas Miftah. Sepertinya Mas Miftah gangguan ya. Oke. Tadi menarik ya, mungkin bisa saya simpulkan bahwa teman-teman di sini harus kreatif menghadapi krisis seperti ini. Jadi kalau tadi Mas Miftah cerita gitu ya, dari yang namanya kepepet ya, orang tuanya ternyata bisa jadi pengantar makan sahur. Nah, mungkin kondisi seperti ini bisa jadi seru nih. Ya, kita lagi bulan puasa gitu ya. Mungkin mau jualan di luar kan juga orang katanya nggak boleh makan di tempat ya. Jadi kalau misalnya jualan makanan dari rumah, mungkin cocok juga nih untuk di sini kalau misalnya ada yang bisa masak atau tertarik dengan bisnis kuliner. Tapi mungkin kalau saya kasih gambaran di kondisi sekarang, orang bisa beli makanan tapi daya belinya kan mungkin mengecil ya Mas Mario ya. Nah, karena daya belinya kecil, bisa jadi teman-teman mungkin buatlah suatu produk makanan nih kalau misalnya mau pivot ke kuliner, bikin makanan yang murah gitu lah. Yang murah tapi diantar. Karena kondisi seperti ini banyak orang di rumah. Nah, kemudian promosinya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat kirim-kirim pesan, atau mungkin kasih catatan ke tetangga-tetangga dari mulut ke mulut, kira-kira seperti itu. Karena kebetulan saya juga nih promosi-promosi seperti itu gitu ya, saya antar makan siang atau kayak tadi antar makan sahur gitu ya, bisa dikirim ke rumah. Itu menarik banget sih gitu. Nah, kira-kira seru banget tuh kayak gitu tadi informasinya Mas Miftah. By the way, Mas Miftahnya masih ini nih keluar ya? Iya, mau nambahkan juga tadi. Sekarang kan udah banyak tempat-tempat makan juga yang tutup ya. Itu bisa jadi yang intinya delivery sih. Gitu. Jadi karena kita kan delivery itu bakal jadi sesuatu yang sangat normal gitu. Kita usahakan setiap bisnis kita itu bisa di delivery secara online. Dan juga delivery-nya bisa cepat, nggak lambat gitu. Karena memang intinya di bisnis online itu delivery juga gitu. Sebenarnya Mas Vita nggak ada. Ini ada pertanyaan sebenarnya nih dari Mbak Kesia. Mbak Kesia. Halo Kesia dari Surabaya. Jadi Kesia ini berjualan kosmetik rambut. Sempat pivot dan jadi lata untuk berjualan barang-barang seperti masker, hand sanitizer, dan disinfektan, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya mau aku jelasin dulu ya soal masalah pivot ini ya. Jadi pivot ini biasanya ada di startup ya. Jadi kalau kita di dunia startup ini sangat umum dengan pivot. Jadi pivot itu bukan berarti kita switch bisnis. Pivot itu kita merubah model bisnis tapi nggak ninggalin yang lama gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba jualan masker dan hand sanitizer itu bukan pivot sih, belum bisa disebut pivot. Kalau pivot itu core bisnis atau bisnis kamu yang utamanya apa, kamu berubah dikit gitu. Contohnya kayak yang paling banyak sih misalnya kayak Gojek ya. Gojek itu kan dia mengantar orang, core bisnisnya itu pengantaran. Tapi dia pivot, dia tambahkan ada mengantarnya macam-macam, jadi ngantar makanan, ngantar jadi GoFood, ngantar yang lain gitu. Itu bisa disebut dengan pivot. Nah, lalu ini pertanyaannya, tapi sekarang kan harganya juga sangat bersaing dan kayaknya semua berjualan barang yang sama. Apa untuk jadi adaptif kita terus mencoba sampai menemukan produk atau target market yang tepat? Sampai kapan mencoba? Nah, jadi Mbak Kesia ini tanya, kan kalau sekarang tuh, kalau dulu mungkin jual masker atau hand sanitizer udah mulai banyak ya yang beli ya. Tapi kalau sekarang kan udah mulai bersaing harganya gitu. Nah, Mas Miftah udah gabung? Halo, Mas Miftah. Ya, mohon maaf ini ada masalah koneksi. Iya, jadi memang kalau sekarang ini
di masalah koneksi ya, karena kita semua harus dari rumah dan online. Kita langsung lanjut jawab pertanyaan aja ya Mas ya, Mas Miftah ya. Ya, oke. Dari Mbak Kesha Mirika ini, dia dari Surabaya berjualan kosmetik rambut, lalu dia sempat jualan yang lain kayak masker, hand sanitizer, disinfektan, dan lain-lain. Tapi kan sekarang harganya juga sangat bersaing. Kayaknya semua berjualan barang yang sama. Apakah untuk jadi adaptif kita terus mencoba sampai menemukan produk atau target market yang tepat gitu. Jadi apakah lagi tren nih jualan ini. Contohnya kayak di industri makanan ya, lagi tren. Kalau yang dulu ada boba, es boba gitu ya. Semua jualan boba, es kepal Milo dulu awalnya kan, es kepal Milo, semua jualan es kepal Milo kayak gitu. Jadi apakah kita harus terus ngikutin tren atau gimana? Sampai kapan harus mencoba? Ini gimana Mas Miftah? Bisnis yang mengikuti tren itu tidak akan bertahan lama. Kayak es kepal Milo, kemudian ada cappuccino cincau, ada sekarang apa Thai tea, ya kan, kemudian bahkan dalgona itu kita sendiri juga sudah bisa bikin kan dalgona coffee. Nah, jadi dalgona langsung hit kan karena banyak yang pada mager gitu di rumah bikin dalgona. Nah, tadi bisnisnya apa? Kosmetik rambut ya. Rambut. Kosmetik rambut. Problem sekarang ini adalah orang-orang kesulitan dalam hal perawatan rambut, Mbak. Karena apa? Rambut saya aja panjang nih kan. Susah dapat barbershop yang anti corona itu susah. Ya, kosmetik rambut itu gimana caranya memasarkan teman-teman bisa self treatment gitu ya. Karena apa? Salon semua tutup. Ya, customer-nya takut ketularan, pelanggannya juga takut ketularan. Nah, jadi jangan ikut-ikutan jualan masker, ikut-ikutan bikin hand sanitizer, ikut-ikutan jualan apalagi. Itu susah ya. Bahkan pedagang-pedagang yang pasar kaget yang selama ini jualan yang sebelum buka itu takjil itu juga kesusahan karena biasanya mereka ngikutin tren. Mereka nggak punya basic kompetensi dan juga nggak punya branding ya. Self branding mereka kurang kuat. Walaupun kondisi seperti ini, tahu nggak? Ada tetangga saya yang tetap dicari walaupun dia nggak jualan. Dia jualan di rumah dan di delivery untuk takjil ya, karena ya memang makanannya enak dan unik gitu. Dia jualan zupa-zup, jualan makaroni skutel, jualan apa itu biasanya rame di situ. Semuanya jualan kolak, semuanya jualan biji salak ya, itu orang Indonesia safat gitu ya, biji salak dimakan. Jadi mereka jualan ikut-ikutan, jualan ini ikut-ikutan. Tapi ini spesialisasi nih, di antara pasar kaget depan komplek itu, ya cuma satu yang jualan itu, zupa-zup, makaroni skutel. Nah, bahkan sekarang, pasar kaget itu nggak ada, itu orang masih dicari. Ya. Nah, jadi buat Mbak Zaskia ya, Zaskia Sungkar ya. Jadi, jangan ikut-ikutan ya. Kita kreasikan bisnis kita, karena apa? Kosmetik rambut nih. Wah, ini banyak teman-teman nih yang udah jarang ke salon nih. Nah, atau misalnya untuk masker masker muka, bukan masker yang hidung ya, masker muka. Kemudian untuk treatment facial itu kita bisa berikan self treatment untuk teman-teman ibu-ibu di rumah. Gimana nih facial DIY, do it yourself. Gimana? Bahkan barusan teman saya cerita dia baru potong rambut sendiri pakai tips yang ada di YouTube, dikuncir pakai karet satu-satu terus dipotongin gitu, dan hasilnya juga oke gitu. Nah, mungkin Mbak Saskia bisa dari situ ya. Jadi kosmetik rambut tapi bisa digunakan oleh ibu-ibu di rumah self treatment. Mungkin itu Mas Mario. Jadi saran saya jangan ikut-ikutan, karena ikut-ikutan pasti akan hancur. Ya, jadi mulai ini ya kayak bikin tutorial gitu ya, tutorial tetap perawat rambut di saat sedang ini ya, di saat nggak bisa kemana-mana kan, karena memang kayak rambut rontok kayak gitu-gitu itu masih ada problem ya, bagi cewek-cewek gitu ya. Tetap harus di core bisnisnya apa, tapi kalian berkreasi di situ.
Tuh. Kak Emi ada yang mau ditambahkan, Kak Emi? Mungkin kita bacain lagi nih, saya bacain yang dari Makassar. Ada yang dari Makassar. Jadi usaha ini menarik ya. Ya, usahanya kan kuliner tapi toko oleh-oleh. Jadi kuliner yang bukan basah ya, kering nih, toko oleh-oleh. Tapi sejak pandemi, toko dan produksi kami hentikan dan harus merumahkan karyawan. Sementara beban operasional sewa ruko dan lain-lain harus tetap berjalan. Dan penjualannya itu selama ini dari penumpang bus. Nah, kebetulan rukonya itu tetanggaan sama PO bus gitu. Tapi sejak pandemi semua rukonya ditutup, bus juga nggak bisa kemana-mana kali ya. Jadi konsumsi cemilan oleh-olehnya tuh nggak tepat. Jadi bagaimana nih apa yang harus dikerjakan untuk mengalihfungsikan bisnis tokonya. Jadi mungkin karena tempatnya juga masih ada nih Mas Miftah, sementara dia bingung harus jualan apa. Nah, mungkin ada input nggak nih dari Mas Miftah? Kalau input saya, oleh-oleh sekarang masih bisa jalan dengan online sebenarnya. Online dari Makassar, itu hari Kamis kemarin saya baru pesen pisang hijau. Penjualnya saya cari-cari nggak ada nih. Pisang hijau itu dari Makassar. Yang masak itu asli dari Makassar. Nah, itu oleh-oleh yang ngangenin sebenarnya. Kalau misalnya brandnya sudah kuat, sebenarnya tidak ada masalah dengan baik itu toko buka atau toko tutup. Yang tadi saya ceritakan, yang pasar kaget takjil sebelum berbuka itu, walaupun pasar kagetnya udah tutup, dia tetap dicari karena apa? Ngangenin gitu. Jadi teman siapa namanya tadi, Mbak Evi, yang dari Makassar, itu coba diperkuat brandingnya dan dicoba dijual melalui online atau bisa melalui WhatsApp, Instagram, dan lain-lain ya. Kalau marketplace mungkin agak berat ya, karena saingannya juga jutaan orang di situ. Tapi sebenarnya gini, bisnis ini tergantung pada kita framing usaha kita. Ya, branding, framing seperti apa. Tadinya yang kosmetik rambut, biasa kan, ya kosmetik rambutnya gitu-gitu aja. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita reframing nih. Kalian nggak bisa kan ke salon, ini loh, dengan kosmetik yang saya jual, itu bisa self-treatment. Nah, itu kan sebenarnya barangnya sama, tapi bisa reframing. Nah, oleh-oleh juga gitu misalnya. Kalian bisa berkunjung ke sini, tapi kok nggak ada oleh-oleh. Nah, ini saya bisa jualan lewat online gitu. Bahkan apapun sekarang, jangan kalah sama pedagang sayur, sekarang sudah bisa online gitu loh. Oleh-oleh juga bisa. Nah, ruko itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain gitu ya. Misalnya, kalau misalnya ruko itu sewa, kita bisa negosiasi dengan pemilik rukonya, atau misalnya kita manfaatkan rukonya untuk apa gitu ya. Jadi kita harus berkreasi. Saya tidak bisa menyebutkan, saya tidak bisa memberikan tips satu demi satu yang secara spesifik ya, tapi secara gambaran globalnya ya kita harus kreatif, kita harus inovatif gitu ya. Jadi baik itu framing, kita bisa membuat storytelling yang bahkan bisa menyentuh atau bisa membangkitkan orang itu pengen beli, apa sih ini yang bikin penasaran gitu. Itu ilmu-ilmu marketing itu Mas Mario lah pakarnya gitu ya. Pakar marketing digital itu Mas Mario. Ya, mungkin itu, Mbak. Oke. Ya, terima kasih jawabannya. Jadi memang kita bisa kayak rebranding tadi ya. Jadi betul tadi kayak kosmetik rambut, orang nggak bisa ke salon. Sekarang saya juga ini udah panjang ini, biasanya saya nggak pernah sepanjang ini rambut. Lalu ini pasti potong. Karena nggak bisa ke salon gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu alternatif kita buat jualan tadi ya, buat Mbak Keisha tadi. Kita bisa jualan, kita bisa ngomong. Ini loh, kalian bisa self treatment di rumah, tunjukin caranya gitu. Jadi atau waktu kita penjualan, di paket penjualannya kita bikinkan gitu, kayak petunjuk supaya self treatment. Itu bisa jadi salah satu buat yang menarik gitu. Dan manfaatkan sosial media ya Mas ya tadi ya. Pokoknya manfaatkan online, dunia digital. Mungkin itu sih. Kita lanjut, ini ada pertanyaan juga. Waktu kita sekarang sudah jam 3. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum ditutup closing statement sama Mas Miftah. Ini dari Dimas dari Bandung nih. Tempo hari dia pernah baca reportnya Board of Innovation, yang mana salah satu analisnya adalah dia bilang hilangnya kepercayaan konsumen terhadap kebersihan produk, terutama di masa pandemi ini. Alhasil kemungkinan permintaan konsumen atas bukti formal kebersihan dari produk itu akan tinggi.
menurut Mas Miftah gimana? Barangkali ada tips dan triknya Mas. Terima kasih. Nah ini memang kita jadi waspada ya. Barangnya ini corona nggak nih? Yang nganter corona nggak nih? Kayak tadi lapak tab itu ya. Ini yang nganter corona nggak nih? Gimana Mas Miftah? Oke, saya mau cerita ya. Indonesia itu unik, Mas. Ya, mau produk sebersih apapun, gitu ya, itu ada konsumennya. Ya, hotel bintang 5, restoran-restoran mahal, produk-produk yang premium ada pasarnya. Mau jualan nasi bungkus di sebelah got pinggir kali, itu ada juga konsumennya, ya kan? Beli ya. Mau jualan jajanan yang bahkan yang di insert investigasi gitu, pewarna tekstil atau apa di SD itu juga ada konsumennya. Jadi Indonesia ini range-nya itu dari produk yang paling premium sampai paling jorok itu ada semuanya. Nah, sebenarnya bukan berarti saya mengajarkan jorok ya, saya mengajarkan kita harus beralih dari produk yang tadinya tidak mementingkan kebersihan, kita tingkatkan. Nah, sekarang konsumen lebih selektif ya terhadap produk-produk, bagaimana kebersihan, bagaimana ini. Jadi kita tingkatkan juga kompetensi kita di bidang packing, ya, repacking, packagingnya seperti apa, ya. Jadi kita bisa kok bikin produk kita lebih higienis, lebih bersih gitu ya, dan itu konsumen akan cukup senang ya dengan hal tersebut. Kemudian untuk bukti formal kebersihan dan produk itu, saya rasa konsumen Indonesia nggak terlalu rewel ya terhadap permintaan-permintaan seperti itu. Terutama konsumen-konsumen, sebenarnya konsumen kita itu kan lebih banyak itu di piramida, itu kan piramida yang bawah sebenarnya. Nah, kita segmentasinya seperti apa. Kalau misalnya segmentasi kita yang tadi, yang premium-premium, memang kan sudah branding kita memang sudah bersih, sudah premium gitu. Jadi kita tinggal teruskan saja. Sementara yang bawah ini bisa ditingkatkan dan bahkan akan bisa menjaring konsumen di atasnya gitu. Mungkin itu Mas Mario. Oke, ini menarik banget ya Mas Miftah. Mungkin Mas Mario mau menambahkan? Oke, jadi tadi obrolannya Mas Miftah tuh sangat sangat oke ya, dari semuanya itu, bahwa kalau saya ngelihatnya gini sih, ini teman-teman di sini kan banyak yang pengusaha yang mungkin terdampak ya. Nah, closing statement dari Mas Miftah mungkin kayak gimana nih menyikapinya, kemudian kita seperti apa nanti ke depannya, dan ini kan nggak mungkin, maksudnya insya Allah nggak begini terus ya Mas Miftah ya, karena nanti akan berhenti dan kemudian akan normal kembali gitu. Nah, apa nih yang kita lakukan sekarang, kita mesti bagaimana sampai kita bisa bangkit lagi. Mungkin bisa sekalian closing statement dari Mas Miftah. Oke, teman-teman semuanya, dalam menghadapi krisis ini kita harus berpikir lagi nih. Jadi inovasi, kreativitas kita itu dikedepankan seperti apa gitu kan. Bagaimana kita bisa membaca peluang, bagaimana kita bisa pivot ya, tapi tanpa meninggalkan core kompetensi kita. Bagaimana kita bisa reframing usaha kita untuk bisa memenuhi ekspektasi pasar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita jangan fokus pada kondisi saat ini. Memang kondisi saat ini seperti ini gitu. Ekonomi memang mandek, semua roda perekonomian berhenti gitu. Tapi jangan fokus sekarang. Kita juga harus mempersiapkan nih, misalnya bulan Juli corona udah nggak ada lagi gitu. Atau misalnya bahkan bulan depan gitu, bulan Mei itu udah nggak ada pandemi lagi dan kita bisa. Nah, itu kita sudah harus siapkan amunisi, kita sudah harus siapkan sesuatu yang baru, sesuatu yang booming gitu dari kita apa gitu kita. Jadi kita harus mengambil pelajaran dari krisis ini. Setelah keluar itu jangan sampai kita ketinggalan gitu ya. Karena sebenarnya yang jadi masalah itu bukan sekarang. Sekarang ini ibaratnya kontrol alt del ya. Reset semua ya. Baik itu pengusaha besar
baik itu pengusaha kecil, mikro, menengah, semuanya sama kondisinya. Sama, kehilangan pelanggan sama, ya kan? Kehilangan karyawan sama. Uang juga sama kehilangan. Pasaran sama, semuanya sama. Besar, kecil, pengusaha raksasa yang punya pabrik puluhan ribu karyawan sama kondisinya, ya. Justru fokusnya adalah nanti nih, begitu kita nih sama-sama di pole position nih, di garis start nih. Ketika lampu hijau nyala, kita cepet-cepetan gitu ya. Karena bisnis itu bukan siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling adaptif terhadap kondisi. Jadi mungkin setelah ini kita jadi lebih agile, jadi lebih teknologi tech savvy gitu ya, jadi lebih adaptif terhadap teknologi, kemudian jadi lebih tahu keinginan konsumen seperti apa, jadi lebih bisa memframing usaha kita seperti apa. Jadi jangan fokus untuk saat ini saja, tapi kita juga harus persiapkan kira-kira nih kalau besok pagi corona hilang, PSBB dibuka semuanya, usaha kita mau secepat apa melajunya, ya. Jangan sampai kita fokus sekarang, itu besok udah dibuka, kita keteteran, kita ketinggalan lagi nih. Nah, karena kunci usaha itu ada di inovasi kita, ya. Ibaratnya nih, sekarang ini eh, semua usahanya mandek total nih. Bisa aja nih pengusaha menengah besok langsung melejit nih, ya kan, menyaingi yang usaha-usahanya sudah besar. Karena biasanya yang usaha besar itu, gajah itu tidak selincah citah gitu ya. Kita yang kecil-kecil ini jadilah citah, cepat, larinya cepat gitu. Begitu lampu hijau kita harus siap-siap running gitu ya, tanpa harus meninggalkan reputasi kita, tanpa harus meninggalkan kompetensi kita. Mungkin itu Mas Mario, Mbak Evi. Oke, terima kasih Mas. Jadi kita memang saat itu lagi susah ya, tapi bukan berarti kita nggak mempersiapkan juga ya. Sambil kita mempersiapkan diri kita di masa pandemi ini, kita juga siapkan diri kita untuk kalau sudah selesai pandemi ini ya, ini pasti kan bakal ada kebiasaan-kebiasaan baru ya. Orang yang biasanya semakin banyak beli online kayak gitu-gitu, mereka semakin bersih, mengutamakan kebersihan kayak gitu-gitu. Itu tetap kita harus siap-siap ya Mas ya. Jadi siap-siap. Mudah-mudahan corona ini cepat selesai, kita udah bisa siap buka bisnis kita dan sesiap apa sih kita. Ini mungkin dari saya juga sudah selesai. Mungkin dari Emi sebagai penutup Femalepreneur ini, teman-teman yang lain, terima kasih sudah bergabung juga. Silakan kepada Kak Emi. Oke, terima kasih teman-teman sudah di sini. Lupa tadi di laptop ya, kalau mau tanya-tanya laptop kemana tuh Mas Miftah? Boleh. Mas Mario bisa juga kemana bisa. Nih? Nanti ada bisa. Iya. Oke, jadi follow terus Instagramnya femalepreneur.id ya. Jangan lupa dari teman-teman semuanya, mungkin nanti kalau misalnya ini kan jangan rebahan aja gitu ya. Jadi ini waktunya kita belajar, waktunya kita berbenah, waktunya kita berpikir dan inovasi. Yuk kita sama-sama cari posisi untuk bangkit begitu lampu hijau kita udah bisa siap gitu. Jadi jangan sampai kita lengah juga dengan kondisi seperti ini terus kita males-malesan. Itu aja. Terima kasih semuanya. Jangan lupa nanti ketemu kita lagi di hari Sabtu jam siang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.